warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mencoba membahas materi mengenai internal audit, di mana dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Ibu Elsa Fitri Amran, SE, MM, MSI. Pertama-tama, perkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, ada Arif Mukhtar Susanto dengan NIM 1830403009. Yang kedua, ada Ega Indini Nurindah dengan NIM 1830403027. Dan yang ketiga, ada Ica Puspita dengan NIM 1830403044. Pokok pembahasan pada materi kali ini, yang pertama ada pengertian internal audit, yang kedua ada perbedaan internal audit dengan external audit, yang ketiga ada internal audit yang efektif, yang keempat ada temuan pemeriksaan, yang kelima ada laporan internal audit, dan yang keenam ada contoh laporan internal audit. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian internal audit. Pengertian internal audit menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mulyadi, internal audit adalah auditor yang bekerja di dalam suatu entitas atau perusahaan yang bertugas untuk mengetahui apakah prosedur serta kebijakan yang sudah disusun dan ditetapkan oleh manajemen telah dipatuhi. Menentukan apakah penjagaan atas kekayaan entitas atau organisasi sudah baik atau tidak. Menentukan tingkat efektivitas dan efisiensi prosedur aktivitas kegiatan organisasi, serta menentukan kehandalan informasi yang telah dihasilkan oleh bagian-bagian dari entitas atau organisasi. Yang kedua, menurut IIA, internal audit merupakan fungsi penilaian yang dibentuk oleh entitas guna memeriksa serta mengevaluasi aktivitas entitas sebagai jasa yang telah diberikan kepada entitas perusahaan. Yang ketiga, menurut Sawyer, mengemukakan audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi. Sedangkan secara umum, internal audit adalah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatan organisasi. Internal audit hadir untuk membantu pencapaian tujuan perusahaan dengan memberikan penilaian yang tidak biasa sehingga dapat menyampaikan rekomendasi yang memiliki nilai tambah bagi suatu perusahaan. Materi atau pembahasan selanjutnya yaitu perbedaan internal audit dengan external audit. Yang pertama, tujuan audit. Pada internal audit, tujuan audit adalah melakukan penilaian secara independen atas aktivitas operasional perusahaan dengan mengukur dan mengevaluasi kecukupan kontrol serta efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan. Sedangkan pada external audit, tujuan audit adalah memberi pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan suatu organisasi. Perbedaan kedua yaitu pada pengguna laporan. Internal audit, pengguna laporannya yaitu internal perusahaan, yaitu direksi dan manajemen. Sedangkan pada external audit, pihak ketiga, seperti para pemegang saham atau calon investor. Perbedaan yang ketiga terletak pada orientasi. Pada internal audit, orientasinya yaitu masalah operasional masa lalu, sekarang, dan yang akan datang, melakukan perbaikan agar lebih baik di masa mendatang. Sedangkan pada external audit, melihat catatan keuangan yang terjadi pada periode lalu. Perbedaan yang keempat terdapat pada kualifikasi. Pada internal audit,
Berbagai disiplin ilmu dapat menjadi anggota internal audit, sedangkan pada external audit kualifikasinya yaitu sarjana akuntansi. Perbedaan yang kelima terletak pada timing. Pada internal audit, kegiatan audit dilakukan berkesinambungan, sedangkan pada external audit bersifat periodik, biasanya tahunan. Perbedaan yang keenam yaitu terletak pada pedoman. Pada internal audit, pedomannya yaitu Internal Auditing Standard oleh Institute of Internal Auditor. Sedangkan pedoman yang dipakai oleh external audit yaitu Standar Profesional Akuntan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Materi selanjutnya yaitu internal audit yang efektif. Internal audit menganut beberapa prinsip-prinsip yang bertujuan untuk membuat prosesnya menjadi efektif dan berfungsi sebagai alat yang bisa diandalkan dalam mendukung tindakan dan peraturan-peraturan manajemen serta melakukan perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Prinsip-prinsip inilah yang dapat memastikan hasil yang didapat nantinya adalah hasil yang akurat, objektif, dan cukup informatif untuk manajemen mengambil keputusan. Jika ada beberapa auditor yang bekerja secara independen, hal ini dapat mendukung mereka untuk mendapatkan hasil yang sama ketika melakukan audit dalam kondisi serupa. Adapun prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh auditor itu seperti yang pertama, etika. Etika ini meliputi kepercayaan, integritas, kerahasiaan, dan kehati-hatian. Yang kedua, output yang adil. Berisikan atau meliputi hasil-hasil audit, konklusi, dan laporan merefleksikan dengan aktivitas audit yang benar dan akurat. Yang ketiga, profesional, yaitu auditor harus bertindak sesuai dengan kepentingan tugas mereka. Yang keempat, independen, yaitu auditor harus independen atau tidak terlibat dalam aktivitas yang sedang diaudit dan menjadi objektif. Yang kelima, pembuktian, yaitu bukti-bukti yang ada harus bisa diverifikasi dan didasarkan pada informasi yang tersedia. Selanjutnya yaitu yang D, temuan pemeriksaan. Temuan audit atau temuan pemeriksaan adalah kumpulan data yang kemudian diolah dan diuji selama melaksanakan tugas audit atas kegiatan instansi yang disajikan secara analitis menurut unsur-unsur yang dianggap bermanfaat bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Ciri-ciri temuan audit atau temuan pemeriksaan ini yaitu yang pertama, temuan audit itu harus didukung oleh bukti yang memadai. Yang kedua, temuan audit itu harus penting atau material. Yang ketiga, temuan audit itu harus mengandung unsur temuan atau kondisi, kriteria, dan sebab akibat. Temuan audit ini bisa memiliki bermacam-macam bentuk dan ukuran, yaitu seperti yang pertama, tindakan-tindakannya itu yang harusnya diambil tetapi tidak dilakukan. Yang kedua, tindakan-tindakan yang dilarang. Yang ketiga, tindakan-tindakan tercela. Dan yang keempat, sistem yang tidak memuaskan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu laporan internal audit. 1. Maksud dari laporan audit. Laporan internal auditor merupakan saran pertanggungjawaban internal auditor atas penugasan pemeriksaan oleh pimpinan. Laporan harus disusun sehingga pimpinan perusahaan dapat mengerti permasalahannya dan segera mengambil keputusan mengenai tindakan seperlunya. Laporan adalah kesempatan bagi auditor internal untuk mendapatkan perhatian penuh manajemen. Begitulah seharusnya cara auditor memandang pelaporan sebagai sebuah kesempatan dan bukan sebuah tugas yang membosankan, kesempatan yang sempurna untuk menunjukkan kepada manajemen bagaimana seorang auditor dapat memberikan bantuan. Auditor hendaknya menggunakan laporan-laporan mereka seperti seorang vendor yang menggunakan sebuah kesempatan untuk mempresentasikan produk-produknya kepada lead direktur suatu perusahaan. Sebuah peluang untuk melakukan presentasi yang telah disiapkan, teruji dan tervisualisasinya dengan baik. Dalam kondisi ini, laporan audit memiliki 3 fungsi, yaitu pertama, untuk mengomunikasikan, kedua, untuk menjelaskan, dan ketiga, untuk mengaruhi dan jika diperlukan meminta dilakukannya suatu tindakan. Temuan dan opini audit adalah hal yang penting bagi manajemen.
Kesimpulan-kesimpulan objektif yang diambil dengan tak terburu-buru akan dapat menenangkan pikiran atas aktivitas-aktivitasnya yang telah berfungsi dengan baik. Dan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan akan menjadi peningkatan bagi manajemen akan permasalahan yang memerlukan kebaikan. Ketika manajemen memberikan kesempatan, auditor internal harus ingat bahwa mereka adalah tenaga pemasaran. Oleh karena itu, mereka harus berusaha untuk persuasif melalui teknik-teknik, melalui motivasi dan gaya yang mereka gunakan. Mereka harus mempertegas hal-hal yang merupakan orientasi manajemen. Mereka harus mengesampingkan hal-hal yang tidak material dan harus mampu dengan baik menerjemahkan hal-hal teknik sehingga mudah untuk dipahami. Selanjutnya, manajemen akan mulai menghargai signifikansi dan produk audit. Melihat adanya pandangan-pandangan berharga yang dapat diperoleh dan belajar untuk mengharapkan keakuratan, objektivitas, dan opini yang baik dan apa yang akan diucapkan oleh auditor internal. 2. Filosofi laporan. Laporan audit internal dapat menjadi sebuah instrumen yang kuat dan dipergunakan dengan baik. Laporan audit internal dapat menciptakan kesan keprofesionalan audit. Laporan tersebut memberitahukan kepada klien manajemen senior mengenai kejadian-kejadian penting yang tidak akan mereka ketahui kecuali jika diberitahukan. Laporan audit internal dapat mengubah pandangan. Laporan audit internal dapat mendorong dilakukannya tindakan. Laporan audit internal seperti yang telah dijelaskan sebelumnya memiliki 3 tujuan utama. Jika auditor internal tidak dapat mencapai tujuan ini, laporan mereka hanya akan membuang waktu-waktu saja. Di dalam laporannya, auditor hendak berusaha untuk 1. Menginformasikan, menceritakan hal-hal mereka temui. 2. Memengaruhi meyakinkan manajemen mengenai nilai dan validitas dari temuan audit. 3. Memberikan hasil menggerakkan manajemen ke arah perusahaan dan perbaikan. 3. Friksi dalam penulisan laporan. Terdapat sedikit sumber friksi di dalam aktivitas audit yang mampu melebihi friksi yang disebabkan oleh proses penulisan laporan. Analisis yang paling brilian dan temuan audit yang paling produktif sepertinya akan terlupakan pada saat berlangsungnya, terutama dalam proses penulisan laporan. Terdapat banyak alasannya yang diberikan. A. Penulisan ulang supervisi. Ketika seorang auditor profesional yang berpengalaman menyelesaikan draft dari sebuah laporan, biasanya ia melakukannya dengan upaya terbaiknya. Pelaporan di bawah tekanan auditor internal tampaknya memang tidak begitu menikmati menulis sebuah laporan. Namun mereka mencoba untuk mengantisipasi komentar-komentar supervisi dan membuat struktur laporan sedemikian rupa untuk menjawab kritik-kritik yang pernah diterima sebelumnya. Terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk penyusunan laporan. Sebagai satu upaya untuk menghasilkan sebuah produk yang memenuhi standar profesional dengan tanpa kesalahan dan perbedaan konsep, direktur audit akan membuat prosedur penilaian yang mampu mengeluarkan hasil akhir produk yang terbaik. D. Draft yang buruk. Kebanyakan auditor lebih memperhatikan melakukan audit daripada menulisnya. Mereka memandang tercapainya tujuan mereka adalah melalui pengungkapan kekurangan-kekurangan yang serius dan selanjutnya memperbaikinya. E. Kemampuan menulis yang lemah. Kebanyakan auditor internal bukan seorang penulis yang ahli. Dewasa ini telah banyak lembaga pendidikan yang mulai mencoba untuk memperbaiki masalah ini. Perbedaan opini antara auditor dengan supervisor mereka. Perbedaan opini dapat terjadi mulai dari tata bahasa dan ejaan sampai ke logika dan interpretasi dari kondisi-kondisi yang diungkapkan. G. Penulisan laporan dilakukan jauh dari lokasi audit. Banyak laporan audit yang ditulis di kantor setelah pekerjaan lapangan berakhir. Penulisan beberapa segmen di laporan dapat memberikan realitas dan perhatian pada rincian yang mungkin terdapat atau tidak terdapat dalam kertas kerja. H. Kurang minat klien. Ketika laporan ditulis dengan buruk dan sulit untuk dimengerti, ketika strukturnya sulit untuk diikuti, dan terparah ketika klien tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan responnya, seorang auditor yang telah bekerja keras akan mengalami frustasi dalam proses penulisan yang sulit dari sebuah laporan audit.
F. Contoh laporan internal audit. Itulah dari presentasi kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.